Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Most Dangerous Game. Film ini bercerita tentang seorang pria yang telah kehilangan harapan karena tempaan hidup yang begitu berat. Dia harus kehilangan hartanya dan memiliki banyak hutang. Keadaan bertambah buruk di saat pria itu divonis memiliki tumor otak. Di tengah itu, datanglah seorang pria lain yang hendak menolong kehidupannya. Namun, sang tokoh utama harus melalui dulu permainan kematian untuk mendapatkan kekayaannya kembali. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria yang bernama Dodge. Dia kemudian mendatangi seorang bos besar dari kantor atau gedung tersebut. Diketahui bos yang disebut Miles itu sedang Dodge tawari sebuah gedung tua miliknya. Namun, baru saja memulai obrolan, tiba-tiba Dodge memegang kepalanya karena pusing yang tak bisa tertahankan. Sehingga Dodge harus minum obat. Di situ, Miles tentu merasa prihatin pada Dodge lantaran telah mengetahui kondisi fisiknya yang terus menurun. Apalagi keadaan ekonomi Dodge juga sangat mengkhawatirkan. Sehingga Dodge pun meminta pinjaman pada Miles selaku pemilik perusahaan besar tersebut. Namun Miles justru keberatan untuk memberikan uangnya kepada Dodge. Tapi Miles sendiri tetap ingin membantu Dodge. Sehingga Miles menawarkan Dodge sebuah permainan yang bisa membuat Dodge kaya mendadak. Dodge yang sudah siap memasang telinga. Langsung dijelaskan oleh Miles kalau permainan ini adalah berburu. Miles menegaskan kalau berburu yang dimaksud adalah berburu manusia hingga mati. Di mana artinya Dodge akan diburu oleh para pembunuh bayaran yang telah disiapkan oleh Miles. Kalau Dodge berhasil selamat, maka dia akan kaya raya dari situ. Mendengar penjelasan tersebut, raut wajah Dodge tiba-tiba berubah. Dia bahkan hendak melaporkan Miles ke polisi. Tapi tentu Miles sudah menyiapkan jawaban tersebut sehingga Dodge pun terdiam. Dan film pun kembali sedikit ke 3 hari sebelum tawaran Miles. Awal mula cerita. Pada pagi hari, Dodge terlihat melakukan olahraga seperti biasa, yakni lari pagi sejauh 10 km. Kemudian dia masuk ke sebuah gedung yang disinyalir adalah miliknya dari harta warisan. Namun gedung itu nampaknya belum rampung dalam pembangunannya karena Dodge tak memiliki uangnya. Setelah itu dia pun kembali ke rumah. Di tengah hilangnya harapan Dodge untuk tetap maju dan meraih kesuksesan, sang istri terus memotivasi Dodge agar terus berikhtiar juga berdoa kepada Yang Maha Esa. Apalagi Dodge dan istri telah berjanji setia sehidup semati, sehingga sang istri akan terus mensupport suaminya itu. Lanjut, Dodge pun menemui seorang bos besar untuk menawarinya gedung warisan yang belum selesai itu. Namun, Dodge ditolak mentah-mentah. Lalu, pada malam harinya, Dodge berkumpul dengan sahabat setianya yang bernama Logger. Sampai sejauh ini, Dodge beruntung telah memiliki istri cantik yang setia, juga sahabat yang selalu ada untuknya. Mereka pun mengobrol di halaman belakang kafe milik Logger. Tentu saja Dodge menceritakan apa kesulitannya saat ini pada Logger. Logger juga sempat dihutangi oleh Dodge dan hingga sekarang belum bisa membayar hutang tersebut. Tapi karena sahabat setia dari kecil, Logger ikut memotivasi Dodge agar tetap semangat menjalani kehidupan. Scene pun berlanjut. Keesokan hari saat Dodge baru turun dari bus, tiba-tiba saja kepalanya pusing kembali. Namun ini tak biasa, karena nyeri di kepalanya semakin parah hingga membuat Dodge terjatuh di pinggir jalan. Kemudian Dodge pun dibawa oleh orang-orang ke rumah sakit. Tentu sang istri yang bernama Val itu panik bukan main mendengar kabar tersebut. Tapi ketika didatangi oleh Val, keadaan Dodge telah membaik. Lalu datanglah 2 dokter ke kamarnya dan para dokter menjelaskan kalau ternyata Dodge memiliki tumor di otaknya. Bahkan tumor yang ada di otak tak bisa dioperasi, sehingga umur Dodge disinyalir tak akan lama lagi. Di parkiran rumah sakit, Val pun menangis karena merasa kasihan dengan keadaan Dodge. Dia berniat untuk membawa Dodge ke rumah sakit manapun, asal Dodge bisa sembuh kembali. Tapi ketika Dodge bilang kalau asuransinya telah dicabut karena tak bisa bayar, sontak air mata Val pecah di hadapan Dodge. Sementara itu sang perawat yang mendengar sambil mengantar Dodge langsung merasa iba dan memberikan sebuah kartu nama, di mana itu adalah yayasan milik Miles di awal film.
Malam harinya, Dodge kembali curhat pada Roger akan kondisi tubuhnya saat ini. Dia pun stres dan kesal pada dirinya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi padanya? Sementara dia memiliki seorang istri dan anak yang sebentar lagi akan lahir ke dunia. Ketika Dodge pun teringat akan kartu nama yang diberikan oleh perawat sebelumnya, adegan berpindah kembali di mana Dodge sedang bersama Miles. Miles melanjutkan penjelasan akan permainan yang disebut Dead Game itu. Miles berkata kalau game ini dilakukan selama 24 jam. Tak ada perulangan, tak ada uji coba, Dodge tak diperbolehkan memberitahu kepada siapapun mengenai Dead Game. Dia akan diburu oleh 5 pembunuh bayaran. Bisa saja seorang tukang roti, polisi, pelayan, bahkan seorang ustadz. Bisa saja wanita ataupun pria yang mengejarnya. Game ini juga akan membuat Dodge terbunuh kapanpun dan dimanapun. Dodge juga tak diperbolehkan keluar dari kota Detroit selama permainan berlangsung. Karena Dead Game hanya akan berlaku di Detroit. Kalau Dodge melewati batas kota, maka permainan tak akan pernah berakhir hingga Dodge berhasil dibunuh. Bayaran juga cukup adil. Sejam pertama dia akan dibayar $50.000. Langsung ditransfer ke rekeningnya dan akan terus bertambah setiap jamnya. Hingga di jam terakhir dia akan memenangkan uang dengan total $24,5 juta. Sungguh fantastis. Ditambah lagi, Dodge juga diberikan sebuah ponsel berwarna merah yang telah diatur. Setiap jam setelah uang ditransfer, ponsel merah Dodge akan mengirimkan live location selama 15 detik kepada para pemburu. Namun, para pemburu itu tak diperbolehkan membunuh dengan senjata api, tapi kreativitas tak membatasi mereka. Terakhir, Miles memberikan nomor telepon pribadinya pada Dodge bila mana dia serius akan mengambil Dead Game tersebut. Malamnya, Dodge lagi-lagi kembali pada Roger dengan wajah lemas dan pasrah. Roger terus memberikan motivasi kalau Dodge pasti bisa melewati semuanya dan memperjuangkan hidup demi keluarga kelak. Sesampainya di rumah, Dodge lantas berbohong pada Val kalau dia telah menemukan seorang investor untuk melanjutkan proyek gedung Dodge. Sehingga Dodge dan keluarga akan keluar dari zona kegelapan. Val pun turut senang mendengar hal tersebut. Lalu di saat pagi buta, Dodge pun menelpon Miles dan berkata, "Aku ikut dalam game." Dengan segera, Dodge pun bersiap dan langsung bergegas menemui Miles di suatu kafe. Tanpa banyak basa-basi, Miles langsung menyebutkan kalau game akan dimulai di jam 6.46, sesuai dengan waktu fajar terbit dan akan berakhir besok di jam yang sama. Seketika Dodge hampir ingin menyerah, namun Miles kembali meyakinkan lagi. Miles juga akan mengambil dompet dan ponsel milik Dodge, sehingga Dodge hanya diperbolehkan mengambil foto USG anaknya, juga ponsel merah dari Miles. Tak butuh waktu lama, Dodge langsung diberi transferan $50.000 awal tanpa harus berbuat apa-apa. Dan saat detik-detik game akan dimulai, Miles memberitahu kalau para pemburu sudah berada di kafe tersebut dan sudah siap untuk memburu Dodge. Sontak ketika jam menunjukkan pukul 6.46, Dodge langsung berlari ke luar kafe dengan terburu-buru. Dari sana Dodge akan tetap terus paranoid dan menghindari tempat-tempat sepi. Karena pemburu hanya diperbolehkan membunuh di tempat-tempat sepi. Tanpa pikir panjang, Dodge kemudian menaiki bus sambil tetap waspada. Tak lama dari situ tiba-tiba seorang pria memasuki bus yang sama. Lantas dia memilih duduk bersama Dodge. Tentu saja feeling Dodge mengatakan kalau dia adalah seorang pemburu. Lantas Dodge yang melihat pria tadi membuka kopernya, ia langsung berlari untuk turun dari bus segera. Di waktu yang sama ketika Val sedang membaca artikel soal penyakit Dodge, tiba-tiba Val mendapatkan pemberitahuan kalau uang sebesar $50.000 telah masuk ke rekeningnya. Tentu saja Val langsung menelpon ponsel Dodge. Namun sayang, ponsel tersebut sudah berada di tangan Miles. Di sisi lain, dia juga terus dibuntuti oleh rekan Miles yang bernama Connell. Tugas Connell adalah untuk memperhatikan pemain dan para pemburu, juga membersihkan kegaduhan-kegaduhan yang diperbuat oleh mereka. Tak lama dari situ, Dodge juga dibuntuti oleh mobil hitam misterius. Sontak, Dodge langsung menyeberang jalan untuk menghindar. Sial, dia harus tertabrak, namun berhasil menjauh dari sana. Dodge kala itu berpikir kalau keramaian sekarang adalah temannya. Lantas dia memasuki gedung perbelanjaan yang ada di sekitar situ. Kemudian dia mencoba untuk berpura-pura santai di sebuah sofa. Namun tak lama seorang kakek mendatangi dan mengusirnya karena Dodge tak punya uang. Sontak Dodge berlari ke arah lift mengikuti seorang ibu-ibu. Tapi tak lama seorang pria juga ikut masuk ke dalam lift. Dia berpakaian sangat rapi, sebut saja dia Nixon.
Tentu dia seorang pemburu, namun Dodge belum mengetahui pasti dia siapa saat itu. Setelah menunggu lift terbuka, diam-diam Dodge membawa pulpen dari tas si ibu. Tapi ternyata Nixon keluar dari lift untuk menghindari kecurigaan Dodge. Namun setelah Dodge keluar lift, ternyata lift itu menuju apartemen yang dapat dipastikan kalau lorong-lorong itu sangat sepi. Sehingga Nixon bisa leluasa untuk mengejarnya. Kemudian Dodge berlari menuju ke toilet umum untuk bersembunyi. Tak lama Nixon pun muncul. Setelah mengecek dari bawah toilet, ternyata feeling Nixon lebih kuat. Dia tahu kalau Dodge pasti bersembunyi di sana. Sehingga dengan santai Nixon merapihkan rambutnya terlebih dahulu dan langsung mendobrak pintu toilet satu persatu. Dodge sendiri bukanlah seorang mafia kelas kakap. Dia hanya gemar berlari dan berlari, sehingga Dodge dengan mudah ditemukan. Sebelum membunuh Dodge, Nixon lebih dulu menelpon Miles dan memberitahu kalau dirinya kecewa lantaran pemain yang sekarang ini sangatlah mudah untuk ditemukan dan dibunuh. Setelah menutup telepon dan Miles merasa kecewa, tiba-tiba Dodge menendang pintu yang membuat Nixon terpental. Dodge pun langsung berlari menjauh dari sana. Kembali sedikit pada Val. Val mendapatkan telepon dari si bos besar lewat telepon rumah yang pernah Dodge tawari gedung. Lalu ia mengatakan kalau bos besar memiliki sebuah proyek yang lain untuk mereka garap bersama. Secara otomatis Val langsung sadar kalau Dodge sebetulnya tidak mendapatkan investor. Lalu, dari manakah uang itu datang? Selanjutnya, Dodge kini mengetahui kalau handphonenya sedang mengirimkan lokasi secara langsung. Lantas tak lama tiba-tiba seorang pria kembali menodongkan pisau secara diam-diam. Tentu itu adalah pemburu lainnya, dia bernama Regan. Dan ketika Regan sedang membawa Dodge di eskalator, tiba-tiba Nixon mengacaukan eskalatornya. Sehingga Dodge pun langsung lari dari kejaran mereka. Walaupun berhasil kabur dari mall besar tadi, Dodge yang adrenalinnya sedang tinggi harus mengalami kesialan. Dia menabrak pesepeda dan terguling menuju bawah tangga. Tak lama Nixon pun datang. Lantas di saat Dodge telah berpasrah, tiba-tiba polisi datang karena melihat Dodge yang tertabrak sepeda. Tentu Nixon harus mengurungkan niat untuk membunuhnya, dan mereka pun berdalih agar polisi itu cepat pergi. Tak hanya diam, Dodge yang pintar lantas bergerak ke atas saat polisi masih ada. Sehingga Dodge bisa segera kabur dari situ. Tak lama ketika Dodge menaiki sepeda untuk kabur, tiba-tiba Regan loncat dan menjatuhkan Dodge. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak kepada Dodge. Selanjutnya dia memasuki stasiun kereta yang sedang ramai. Nixon tentu ada di sana. Beruntung pintu kereta segera menutup ketika pisau Nixon dilemparkan. Sehingga Dodge bisa kabur dari kejaran yang menegangkan tersebut. Aksi Dodge masih terus berlanjut hingga memasuki sebuah gereja, lalu bersembunyi di balik bilik pengakuan dosa. Tiba-tiba dari sebelah bilik lain muncullah seorang pria, sebut saja dia Carter. Carter awalnya berpura-pura sebagai pendeta yang ingin melayani Dodge. Tapi tak lama karena melihat sebuah bayangan dari luar bilik, sesegera mungkin Dodge langsung menghajarnya hingga ternyata seseorang itu hanyalah ingin melakukan pengakuan dosa. Setelah itu dia pun pergi. Sementara di tempat lain, Val dan Logger mencoba untuk melacak dari mana rekening yang senantiasa mengirimi uang itu. Namun sayang, pihak bank juga tidak bisa melacaknya. Setelah kembali ke rumah karena khawatir berat, Val pun inisiatif menelpon polisi. Dan ketika datang, polisi itu ternyata tak bisa melaporkan kejadian secara langsung. Karena seseorang tidak akan dinyatakan menghilang sebelum lewat dari 24 jam. Kembali pada Dodge yang sekarang telah mengetahui kalau Carter adalah pemburu. Lantas ia mencoba untuk keluar dari gereja tersebut. Tapi sayang Carter telah mengunci seluruh pintu gereja. Sehingga tak ada yang bisa mengganggunya ketika membunuh Dodge. Namun karena Carter terlalu banyak gaya, alhasil dia sendiri yang membukakan gembok pada pintu gereja. Sehingga dengan mudah keadaan pun berbalik. Dodge berhasil menendang Carter hingga masuk ke suatu ruangan. Lalu Carter dikunci dari dalam. Sebelum kabur dari tempat tersebut, Dodge sempat mencuri kotak amal gereja untuk membeli beberapa obat agar kaki yang tadi sempat diserang Carter bisa diobati sementara. Tak lupa, mobil yang terlihat pernah mengintai Dodge yakni milik Carter, dia tancapkan paku pada ban agar tak bisa mengikutinya lagi. Singkat cerita, sementara Dodge mengobati lukanya, Nixon kembali menelpon Miles dan mengatakan kalau Miles harus mempersiapkan Connell sesegera mungkin. Karena Nixon tampak pede untuk membunuh Dodge dalam waktu singkat. Kemudian scene pun berlanjut di mana Dodge sekarang mendatangi sebuah stadion.
Tentu di sana sangat ramai. Dia berpikir kalau dirinya bisa mengelabui para pemburu untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, Val dan Lodger terus berikhtiar untuk mencari tahu kemana Dodge pergi. Karena mereka yakin Dodge pasti sedang dalam keadaan bahaya, bahkan nyawanya terancam. Lalu, ketika para penonton keluar dari stadion, sontak Dodge pun memakai baju warna yang sama seperti para penonton. Sehingga Nixon pun kewalahan untuk mencarinya. Namun sial, gaya bunglon Dodge dapat diketahui ketika pemilik toko baju memergoki Dodge. Setelah berhasil kabur dari sana, Dodge lantas diam-diam masuk ke dalam bagasi mobil milik orang lain. Namun seketika dia ingat kalau ternyata mobil akan pergi jauh keluar dari kota. Sehingga dia pun segera membuat kegaduhan yang membuat mobil terpaksa berhenti. Dodge pun keluar, tentu mereka sangat kaget dengan Dodge, tapi Dodge menenangkannya dan lari dari sana sesegera mungkin. Tak jauh dari tempat istirahatnya, Dodge kembali melihat taksi yang sedang mengisi bensin. Tanpa pikir panjang, Dodge langsung membawa pergi mobil tersebut. Nah, ternyata Dodge hendak pulang ke rumah. Tapi sesaat hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Dodge dikejar lagi oleh pemburu lainnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Singkatnya, pemburu tersebut berhasil memasuki taksi Dodge. Tapi Dodge dengan sengaja menabrakkan taksi tersebut hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung Dodge selamat. Sedangkan pemburu Carter dia timpa dengan batu hingga mati. Aksi Dodge masih berlanjut di mana dia sekarang mencoba memasuki perahu layar yang akan segera berangkat. Dan karena kondisi tenggorokan yang kering, maka Dodge pun mengambil minum dari salah satu prasmanan di kapal. Tapi tiba-tiba seorang wanita muncul yang diketahui itu adalah seorang pemburu bernama Kennedy. Sontak aksi pergelutan pun tak terhindarkan. Beberapa saat ketika Dodge berusaha lari dari Kennedy, Kennedy pun memberitahu kalau perahunya akan melewati batas kota, sehingga mereka meloncat ke bawah jembatan. Beruntung, Dodge berhasil menendang Kennedy hingga terjatuh ke sungai. Waktu pun memasuki tengah malam, di mana Dodge juga sudah kecapean serta mulai tak peduli dengan keadaannya serta para pemburu. Dia pun mendatangi sebuah taman dan tak lama datanglah satu mobil lagi. Beruntung itu adalah Lodger. Lodger langsung membawa Dodge pergi dari tempat tersebut, namun tiba-tiba Nixon kembali datang untuk mengejar Dodge. Nixon tak memperdulikan Lodger, melainkan terus mengejar Dodge. Tapi sementara itu Dodge tiba-tiba dihajar oleh orang tak dikenal. Lantas ketika bangun dari pingsannya, dia pun diajak oleh beberapa orang gangster. Akan tetapi dia tahu kalau para pemburu pasti mengejar Dodge, sehingga tak lama dari situ seorang pemburu datang dan langsung menembak habis para gangster tersebut. Hingga tersisalah Dodge seorang yang terpojokan. Namun tiba-tiba preman tadi sempat menembakkan pelurunya ke pemburu itu sehingga dia pun mati. Alhasil, Dodge lagi-lagi berhasil lepas dari kekejaman para pemburu. Belum sempat mengambil napas, tiba-tiba Nixon muncul dan kembali mengejar Dodge lagi. Keberuntungan lagi-lagi memihak pada Dodge, hingga dia pun tiba di rumah sakit, tempat Dodge sebelumnya pernah dirawat. Di sana, Dodge hendak menanyakan apa obat yang selama ini dia minum. Namun ternyata, satu rumah sakit itu telah diskenario oleh Miles, sehingga Dodge tak bisa menelan banyak informasi. Setelah keluar dari rumah sakit, Dodge pun menelpon Miles karena kesal dengan liciknya permainan Miles. Namun Miles mengingatkan kembali kalau skenario tersebut sudah dirancang. Bahkan Lodger juga termasuk orang di dalamnya. Mengetahui hal tersebut, Dodge lantas menelpon Val dan mengatakan kalau Lodger juga telah ikut andil dalam kejahatan ini. Tentu saja Dodge menyuruh agar Val cabut dari sana dan bertemu di sebuah taman secara diam-diam. Namun ketika Dodge dan Val hendak bertemu, tiba-tiba beberapa polisi membawa Val pergi. Sementara Dodge hanya disuruh untuk menyelesaikan dulu permainan ini. Val kemudian dibawa ke tempat Miles mengatur semua gamenya. Kemudian Val diberitahu semuanya, tapi tidak dengan game yang sedang dia mainkan. Mendengar hal tersebut, Val pun kebingungan dan khawatir pada Dodge. Sementara Dodge sendiri yang sisa waktu gamenya hanya tertinggal sebentar lagi, dia sontak pergi ke gedung warisan ayahnya itu dan menyalakan lampu gedung. Tindakan tersebut jelas mengundang para pemburu datang ke sana. Dodge juga telah mempersiapkan beberapa jebakan di dalam gedung, dan selanjutnya Regan pun langsung terlibat perkelahian dengan Dodge. Tapi beruntung Dodge berhasil membuat Regan terjebak di antara alat berat. Tak lama setelahnya tiba-tiba Lodger muncul dan berhasil membunuh Kennedy yang muncul di belakang Dodge. Seketika Dodge kembali mempercayai Lodger dia tidak bekerja sama dengan Miles.
Kemudian Nixon sendiri berhasil dipukul mundur oleh Dodge karena dia membakar habis seluruh gedungnya. Lanjut, di detik-detik terakhir, Dodge kemudian mendatangi Val karena diberitahu oleh Connell di mana Val berada. Setelah berhasil diselamatkan, gedung tersebut juga sudah kosong ditinggalkan oleh Miles. Tentu ketika hendak keluar dari sana, tersisa Nixon yang masih mengejarnya. Lalu Dodge pun berlari-lari hingga tiba di puncak gedung tersebut. Tentu saja Dodge tak bisa berbuat banyak. Nixon pun menyudutkannya hingga Dodge terjatuh dan hanya berpegang pada tiang. Dan ketika Nixon hendak menghabisi Dodge, tiba-tiba waktu telah habis. Sehingga Dodge pun berhasil memenangkan dead game tersebut. Dan cerita pun diakhiri oleh Val dan Dodge yang saling berpelukan. Lantaran Dodge telah menjadi orang yang kaya mendadak. Tamat.